Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini pertemuan ke-7 ya. Ini pertemuan terakhir kita untuk ketemu di Google Meet. Jadi untuk minggu depan itu saya sambil menunggu teman-teman yang masuk ya biar bisa lengkap sebelum presentasi dimulai. Jadi saya infokan terlebih dahulu, semoga bisa didengarkan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Jadi untuk minggu depan itu libur ya di tanggal 11. Jadi pertemuan ke-8 itu harusnya UTS ya. Jadi pertemuan ke-8 itu kita tidak masuk Google Meet, tapi nanti saya akan kasih soal yang lewat Google Classroom ya. Jadi nanti silakan dilihat di tugas topik 8 ada soal UTS di situ. Saya akan siapkan dan akan ready di tanggal 11, tapi karena dia libur tanggal 11-nya, jadi pengumpulannya bisa sampai tanggal 16 April gitu ya. Jadi soal ready di tanggal 11, kalian bisa kerjakan mulai dari tanggal 11 itu sampai di tanggal 16, waktunya sampai jam 2 gitu ya. Jadi saya kasih keringanan waktu di situ karena libur ya. Jadi silakan bisa dikerjakan, bisa open book, lihat buku, bisa diskusi juga. Tapi nanti hasilnya atau isiannya itu harus pakai kalimat sendiri. Jadi saya akan siapkan soal 10 nomor esai, mulai dari mid ke-1 sampai mid ke-7. Jadi silakan dibaca-baca lagi makalah yang sudah lewat ya. Ada 10 soal, pilih esai, tapi jawabannya tidak panjang ya. Mungkin akan saya masukkan lewat Google Form, sehingga nanti adik-adik bisa mengisi soal tersebut lewat Google Form. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau sudah ada soalnya, saya akan infokan lagi di Google Classroom, sehingga nanti adik-adik bisa tahu kapan bisa ngecek soalnya ya. Jadi karena ada keringanan dari saya, semoga tidak ada lagi alasan untuk terlambat mengerjakan karena sudah banyak waktu yang saya kasih gitu ya. Padahal sebenarnya kalau UTS kan hanya waktunya hanya yang ditentukan hanya 100 menit, tapi ini ada banyak waktu, jadi harapannya kalian bisa mengerjakan dengan baik, kemudian nilainya juga bagus. Gitu. Karena saya tidak akan memberikan remedial, sehingga sekali mengerjakan itu yang saya ambil dari jawaban kalian untuk nilai UTS. Begitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, tidak ada. Semoga bisa didengarkan tadi infonya. Kalaupun misalnya ketinggalan, saya merekam sekarang, jadi bisa nanti lihat lagi rekamannya ya. Semoga sudah berkumpul semua lengkap. Kita bisa mulai presentasi dan diskusinya. Materi untuk hari ini itu mengenai perpindahan air dan garam mineral yang anorganik dan juga perpindahan glukosa hasil fotosintesis atau organik ya di dalam tumbuhan. Silakan untuk pemakalah ready untuk tampil hari ini. Oke, kalau ready kita bisa mulai. Bisa prepare siapa yang mau share screen, dan silakan yang jadi moderator boleh saya tahu dulu siapa orangnya. Saya Bu Andi Nurjana. Oke, moderator Andi Nurjana, lalu yang Notulennya jadi ada notulen Salbia ya, Ibu. Salbia Ibu. Salbia jadi notulen. Oke. Jadi Salbia minta tolong kalau sudah selesai nanti catatannya boleh diupload di Google Classroom ya.
sesuai janji saya. Jadi nanti saya kalau selesai diskusinya masih ada waktu banyak, mungkin setengah dua sudah selesai, saya akan kasih tambahan sedikit. Tapi kalau sudah mendekati jam 2, mungkin saya akan langsung tutup saja gitu, biar adik-adik bisa lanjut lagi kuliah untuk perkuliahan kedua gitu ya, biar tidak terlambat. Silakan bisa dimulai Andi Nurjanah untuk memandu jalannya presentasi dan diskusi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. karena telah diberi kesempatan. Di sini kita akan memaparkan dari presentasi kelompok 7, di mana kelompok 7 ini sendiri membawakan tentang transportasi air, ion, dan senyawa inorganik dan transportasi gula dan senyawa organik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan saja kepada kelompok yang bertugas untuk memaparkan materinya. Minta tolong teman-teman yang bisa share screen kan. Kepada kelompok 7 saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, perkenalkan nama saya Nubri Sadia dengan NIM A221-22036 sebagai pemateri pertama dari kelompok 7. Yang dimana materi kali ini membahas tentang transportasi air, ion, dan senyawa organik, transportasi gula dan senyawa organik. Next. Transportasi pada tumbuhan. Transportasi tumbuhan merupakan suatu mekanisme proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tumbuhan. Pada tumbuhan, tempat terjadinya transportasi dibagi menjadi dua, yaitu pada tumbuhan tingkat rendah, penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalam dilakukan melalui saluran bagian tubuh. Sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan oleh pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Selanjutnya itu mekanisme proses transportasi ini dapat berlangsung karena adanya proses difusi, osmosis, inhibisi, dan transportasi aktif. Yang pertama yaitu difusi. Difusi adalah perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi tinggi hipertonik ke konsentrasi rendah atau hipotonik dengan atau tanpa membran semi-permeable. Yang bagian B, osmosis. Osmosis adalah difusi air menembus membran sel, atau osmosis adalah perpindahan air dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi melalui selaput semi permeable. Kemudian bagian C, inhibisi yaitu proses air ke dalam ruangan atau dinding sel sehingga dinding selnya akan mengembang. Bagian D, transport aktif. Transport aktif merupakan sistem transportasi suatu molekul melintasi membran dengan menggunakan energi ATP. Kemudian ada jenis-jenis transportasi atau pengangkutan pada tumbuhan. Yang pertama, bagian A, transportasi intravaskular atau lintasan air dengan mineral dari akar ke daun. Yang B, transportasi ekstravaskular
atau lintasan air dan mineral dari tanah ke akar. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi transportasi tumbuhan. Yang pertama, proses pengangkutan air dan zat-zat terlarut hingga sampai ke daun pada tumbuhan dipengaruhi oleh yang pertama ada daya kapilaritas, di mana daya kapilaritas itu pembuluh silam yang terdapat pada tumbuhan dianggap sebagai pipa kapiler. Air akan naik melalui pembuluh kayu sebagai akibat dari gaya adhesi antara dinding pembuluh kayu dengan molekul air. Yang kedua ada daya tekan akar, di mana tekanan akar pada setiap tumbuhan berbeda-beda. Besarnya tekanan akar dipengaruhi besar, kecil, dan tinggi rendahnya tumbuhan. Bukti adanya tekanan akar adalah pada batang yang dipotong, maka air tampak menggenang di permukaan tangkainya, tunggaknya. Kemudian yang ketiga ada daya hisap daun, di mana disebabkan adanya penguapan atau transpirasi air dari daun yang besarnya berbanding lurus dengan lurus bidang penguapan atau intensitas penguapan. Kemudian yang terakhir ada pengaruh sel-sel yang hidup. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf saya off cam karena jaringan saya kurang stabil. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian B, yang dimana bagian B itu adalah translokasi pada tumbuhan. Translokasi dalam tumbuhan adalah proses pengangkutan hasil fotosintesis dari daun atau organ penyimpannya ke bagian lain yang memerlukannya, mulai jaringan pembuluh floem. Getah floem mengandung gula utama, sukrosa, serta mineral, asam amino, dan hormon. Berbeda dengan pembuluh xilem yang mengangkut satu arah dari akar ke daun, pembuluh floem dapat mengangkut ke segala arah dari sumber gula ke organ lain yang memerlukannya. Next. Lalu ada aspek dari translokasi floem, diantaranya yang pertama itu adalah jalur translokasi, yang dimana gula dan bahan organik lainnya yang terkonduksi melalui tumbuhan di dalam floem yang secara khusus disebut elemen penyaring. Elemen penyaring menunjukkan variasi adaptasi struktural yang membuatnya cocok untuk transportasi. Lalu ada pola translokasi, yang dimana bahan-bahan ditranslokasikan di dalam floem dari sumber atau area suplai fotosintat menuju singkas area metabolisme atau penyimpanan fotosintat. Sumber biasanya berupa daun matang dan seed yang berupa organ-organ seperti akar, daun muda, dan buah. Lalu, next. Ada bahan-bahan yang ditranslokasikan di dalam floem. Ada zat-zat yang ditranslokasikan utamanya berupa karbohidrat dan sukrosa, merupakan gula yang paling banyak ditranslokasikan. Getah floem juga berisi molekul organik lain seperti asam amino, hormon, dan ion anorganik. Selain itu, aspek lain dari translokasi floem sangat diperlukan untuk investigasi lebih lanjut. Next. Maaf sebelumnya. Ada aspek lain dari translokasi floem itu, yang pertama ada proses loading dan unloading dari floem, yang dimana translokasi gula
menuju dan keluar dari elemen penyaring disebut loading dan unloading. Dalam beberapa spesies bulat masuk secara apoplas dari sumber sebelumnya sebelum loading dan memerlukan energi metabolik dari gradient proton. Unloading phloem juga membutuhkan energi metabolik, tetapi jalur transportasinya serta sumber dan penggunaan energinya berbeda pada setiap organ dan spesies. Next. Lalu yang terakhir ada mekanisme translokasi yang dimana tekanan aliran yang diterima adalah mekanisme yang paling memungkinkan untuk translokasi phloem. Keragaman struktur dan fisiologis mengidentifikasikan bahwa bahan-bahan yang ditranslokasikan phloem pada angiosperma dan menekan aliran. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 7 atas pemaparan materinya mengenai transportasi pada tumbuhan. Terus ada juga faktor yang mempengaruhi transportasi tumbuhan. Terus ada translokasi pada tumbuhan dan aspek dari translokasi phloem. Nah, mungkin di sini tadi pas pemaparan kelompok 7 masih ada teman-teman yang belum memahami bagian-bagian tertentu. Jadi saya buka untuk sesi pertama ini 3 pertanyaan terlebih dahulu. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya saya persilahkan. Ya, kepada Saudari Nur Aini saya persilahkan untuk memaparkan pertanyaan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Tadi teman menjelaskan dari pola translokasi phloem. Dari sini saya ingin bertanya, coba teman-teman jelaskan bagaimana pola translokasi dalam phloem ini dia dapat mempengaruhi distribusi karbohidrat dari sumber fotosintat ke organ-organ penyimpanan, itu seperti akar, daun muda, dan juga buah. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Nuraini atas pertanyaannya. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi bisa Saudari Nuraini untuk mengirimnya ke pesan dalam panggilan. Ya, selanjutnya kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Iya. Mohon maaf sebelumnya untuk Saudari Syafa bisa mic-nya dimatikan. Ya, mungkin Saudari Nidaul Hasanah, apakah ada pertanyaan? Belum, moderator. Ya, kepada Saudari Syahri Rawansyah, bagaimana apakah ada pertanyaan? Kepada Saudari Puput, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ya, kepada Saudari Gina saya persilakan.
Ya baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri terkait materinya, yaitu di mana tentang transportasi air, ion dan senyawa inorganik, transportasi gula dan senyawa organik. Di sini pertanyaan saya yaitu apa yang memicu transpirasi dan bagaimana hal itu mempengaruhi transportasi air dalam tumbuhan? Sekian. Ya, saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan dari Generis kita, Aulia. Jadi di sini untuk sesi pertama tinggal satu pertanyaan lagi. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Sebelum itu untuk mengefisienkan waktu sembari teman-teman mungkin mencari pertanyaan, saya persilahkan kepada kelompok 7 untuk mencari jawaban dari pertanyaan kedua forum tadi, yaitu saudari Nur Aini dan juga Ginaris kita Aulia. Moderator izin menjawab. Ya, saya persilahkan kepada Syafa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Nur Aini, yang dimana pertanyaannya itu adalah jelaskan bagaimana pola saya lanjutkan. Di mana pertanyaannya itu adalah jelaskan bagaimana pola translokasi dalam floem mempengaruhi distribusi karbohidrat dari sumber fotosintat ke organ-organ penyimpanan seperti akar, daun muda, dan buah. Jadi, pola translokasi dalam floem mempengaruhi distribusi karbohidrat dari sumber fotosintat ke organ-organ penyimpanan seperti akar, daun muda, dan buah itu melalui serangkaian proses yang kompleks, di mana floem adalah jaringan vaskular yang terdiri dari sel-sel yang mengandung plasmodesmata, yang memungkinkan transportasi cepat dan efisien zat-zat seperti karbohidrat, asam lemak, dan mineral dari daun ke bagian tanaman, yang dimana pola translokasi ini bekerja yang pertama itu ada pembentukan floem. Jadi floem terbentuk dari sel-sel yang mengandung plasmodesmata yang memungkinkan transportasi cepat dan efisien zat-zat, di mana plasmodesmata adalah kanal-kanal yang terbuka antara sel-sel yang memungkinkan zat-zat untuk bergerak dari daun ke akar. Lalu yang kedua ada pengumpulan karbohidrat, di mana pada daun fotosintesis terjadi menghasilkan karbohidrat sebagai produk utama. Karbohidrat ini kemudian disimpan dalam stomata yang merupakan bagian dari membran sel daun. Lalu yang ketiga ada translokasi ke floem, di mana karbohidrat yang dihasilkan melalui fotosintesis diangkut ke dalam floem menuju plasmodesmata. Proses ini memungkinkan karbohidrat untuk bergerak dari daun ke akar dengan cepat dan efisien. Lalu yang keempat ada distribusi ke organ penyimpanan. Setelah mencapai akar, karbohidrat dapat diangkut ke organ-organ penyimpanan seperti daun muda dan buah melalui floem. Proses ini memungkinkan tanaman untuk menyimpan energi yang dihasilkan dari fotosintesis yang digunakan nanti. Lalu yang kelima ada regulasi translasi, di mana tanaman memiliki mekanisme regulasi yang memungkinkan kontrol terhadap pola translokasi karbohidrat. Misalnya pada tanaman dapat mengatur jumlah plasmodesmata yang terbuka untuk mengendalikan laju translokasi. Selain itu, tanaman juga dapat merespon kondisi lingkungan seperti kekurangan air atau nutrisi dengan menutup plasmodesmata untuk mengurangi translasi dan penyimpanan energi yang tersedia. Lalu yang terakhir ada penggunaan energi, di mana karbohidrat yang disimpan di organ-organ penyimpanan seperti daun muda dan buah dapat digunakan tanaman untuk berbagai fungsi seperti pertumbuhan dan pertahanan terhadap stres lingkungan. Jadi pola translokasi dalam
Floem memainkan peran penting dalam mengatur distribusi karbohidrat dalam tanaman yang memungkinkan tanaman untuk menyimpan energi yang dihasilkan dari fotosintesis dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Syafa atas jadi di sini tadi ada pertanyaan Saudari Nur Aini, di mana yaitu jelaskan bagaimana pola translokasi dalam floem mempengaruhi distribusi karbohidrat dari sumber fotositat ke organ-organ penyimpanan seperti akar, daun muda, dan buah. Dan di situ tadi ada jawaban Saudari Syafa, di mana dia itu ada beberapa penjelasan tentang bagaimana pola translokasi ini bekerja. Itu ada 6 poin tadi yang dijelaskan, yaitu yang pertama pembentukan floem, yang kedua ada pengumpulan karbohidrat, ketiga ada translokasi ke floem, ada distribusi ke organ penyimpanan, ada regulasi translokasi, dan juga penggunaan energi. Jadi mungkin dari teman-teman forum ini ada memiliki jawaban yang berbeda dari jawaban Syafa tadi. Jika ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Saya ulang kembali, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Syafaat tadi sebelum saya kembalikan ke moderator, ke penanya? Ya, sebelum saya kembalikan ke penanya, eh, mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya. Jika masih ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saudara Syahrial Farawansyah. Baik, saya ingin bertanya kepada pemateri apa yang terjadi pada proses transportasi air dan senyawa anorganik pada tanaman ketika terjadi kekurangan air atau kondisi kekeringan. Baik, itu saja yang dapat saya tanya. Kembalikan kepada moderator. Iya, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Syahrial atas pertanyaannya. Jadi langsung saja saya kembalikan ke penanya, yaitu Nuraini. Bagaimana, apakah sudah dapat memahami jawaban dari Saudari Syafaat tadi? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pemateri di mana pada pola translokasi dalam floem ini dia dapat mempengaruhi distribusi karbohidrat fotosintat ke organ-organ penyimpanan, yaitu seperti akar, daun muda, dan juga buah melalui serangkaian proses yang kompleks, di mana pola translokasi ini dapat bekerja, yaitu dapat pembentukan floem. Di sini floem terbentuk dari sel-sel yang mengandung plasmodesmata itu tadi. Di mana plasmodesmata ini adalah kanal-kanal yang terbuka antara sel-sel yang memungkinkan zat-zat untuk bergerak dari daun ke akar. Kemudian di mana untuk pengumpulan karbohidrat ini, nah pada daun fotosintesis ini dapat terjadi, yaitu menghasilkan karbohidrat sebagai produk utamanya, di mana karbohidrat ini dia kemudian dapat disimpan di dalam stomata itu, yang merupakan bagian dari membran sel daun. Kemudian untuk translokasi ke floemnya, di mana karbohidrat yang dihasilkan melalui fotosintesis dapat diangkut ke dalam floem melalui plasmodesmata tadi. Nah, di sini prosesnya memungkinkan karbohidrat untuk bergerak dari daun ke akar dengan cepat dan efisien. Kemudian itu ada distribusi ke organ penyimpanan. Nah, setelah melalui atau mencapai akar,
karbohidrat dapat diangkut ke organ-organ penyimpanan seperti daun muda dan juga melalui floem, di mana proses ini memungkinkan tanaman untuk menyimpan energi yang dihasilkan dari fotosintesis yang akan digunakan nanti. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Nuria ini karena telah dapat memahami atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ada Saudari Gina dan juga Syahrial. Jadi saya persilakan kepada pemateri untuk menjawabnya. Moderator ingin menjawab. Iya, saya persilakan kepada Saudari Ika. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Gina Rizwita Aulia, yang dimana pertanyaannya yaitu apa yang memicu transpirasi dan bagaimana hal itu memengaruhi transportasi air dalam tumbuhan. Nah, transpirasi atau proses penguapan air dari permukaan daun tumbuhan dipicu oleh beberapa faktor, di mana termasuk ada cahaya matahari. Intensitas cahaya matahari memicu pembukaan stomata di permukaan daun yang meningkatkan laju transpirasi. Yang kedua yaitu ada temperatur, di mana suhu yang tinggi meningkatkan energi kinetik molekul air, mempercepat penguapan dan meningkatkan transpirasi. Yang ketiga ada kelembapan udara, di mana kelembapan udara yang rendah menciptakan gradien tekanan uap air antara udara di sekitar daun dan udara di dalam jaringan tumbuhan, mendorong penguapan air dari daun. Kemudian yang keempat ada angin. Angin atau aliran udara yang kuat dapat membawa uap air yang terbentuk di permukaan daun, mempercepat proses transpirasi. Transpirasi mempengaruhi transportasi air dalam tumbuhan melalui proses transpirasi tarik atau transpiration pull. Air yang hilang melalui transpirasi di permukaan daun menyebabkan tekanan negatif atau vakum di dalam sel-sel daun dan jaringan tumbuhan yang terhubung dengannya. Tekanan negatif ini menyebabkan air diserap melalui akar tumbuhan dari tanah melalui proses osmosis. Kemudian air diangkat melalui silem, sistem pembuluh tumbuhan yang mengangkut air dan mineral dari akar ke daun dalam proses yang dikenal sebagai transpirasi tarik. Dengan demikian, transpirasi tidak hanya menghasilkan penguapan air dari tumbuhan, tetapi juga menggerakkan air dan mineral dari akar ke daun, membantu dalam transportasi nutrisi dan menjaga keseimbangan air dalam tumbuhan. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Mudrika Tusadi atas jawaban atas pertanyaan dari Gina tadi. Nah, di mana tadi itu ada pertanyaan Gina, yaitu apa yang memicu transpirasi dan bagaimana hal itu mempengaruhi transportasi air dan tumbuhan. Di situ tadi Saudari Mudrika Tusadia telah menjelaskan beberapa faktornya. Ada 4. Yang pertama itu ada cahaya matahari, ada temperatur, ada kelembapan udara, dan juga ada angin. Jadi mungkin masih ada teman-teman yang ingin menambahkan. Saya persilahkan jika memiliki jawaban yang lain dari Saudari Mudrika Tusadia. Moderator ingin menambahkan. Ya, saya persilakan kepada Saudari Shirley. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya sedikit menambahkan mengenai pertanyaan dari Saudari Gina. Jadi apa yang memicu transpirasi dan bagaimana hal itu mempengaruhi transportasi air dalam tumbuhan. Jadi seperti yang dijelaskan teman pemateri tadi bahwa faktor yang memicu transpirasi itu ada intensitas cahaya matahari, temperatur atau suhu, kelembapan udara, dan angin. Jadi di sini saya sedikit menambahkan mengenai dampak transpirasi pada transportasi air dalam tumbuhan, di mana
penyerapan air dan nutrisi. Jadi, transpirasi ini menciptakan gaya tarik yang membantu dalam penyerapan air dan nutrisi dari tanah melalui akar tumbuhan. Kemudian ada pembentukan tegangan air, di mana transpirasi ini membantu dalam pembentukan tegangan air atau tension cohesion theory yang memungkinkan air naik melalui pembuluh silem tanpa memerlukan energi tambahan. Kemudian ada pembawaan nutrisi, di mana air yang diserap oleh akar tumbuhan itu mengandung nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan, moderator. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Syari atas tambahannya. Nah, di sini tadi juga ada teman forum yang ingin menambahkan, yaitu Saudari Desi. Jika ingin menambahkan, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya di sini ingin menambahkan sedikit mengenai pertanyaan dari Gina. Yang dimana pertanyaannya itu apa yang memicu transpirasi dan bagaimana hal itu memengaruhi transportasi air dalam tumbuhan. Nah, tadi itu sudah dijawab oleh pemateri, ada beberapa faktor dari lingkungan, termasuk suhu, dan lainnya. Di sini saya ingin menambahkan sedikit, transpirasi juga dipengaruhi oleh faktor internal, seperti ukuran dan jumlah stomata pada daun, serta aktivitas pembukaan dan penutupan stomata yang dikendalikan oleh hormon tumbuhan seperti auksin dan sitokinin. Nah, ketika stomata terbuka, uap air bebas untuk keluar dari daun, kemudian meningkatkan laju transpirasi. Dengan demikian, faktor-faktor ini secara bersama-sama memengaruhi transportasi air dalam tumbuhan dengan mengatur tingkat evaporasi air dari daun dan pembukaan stomata yang pada gilirannya ini dapat mempengaruhi kemampuan tumbuhan untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Baik, itu saja yang dapat saya tambahkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Desi atas tambahannya. Mungkin di sini masih ada yang menambahkan satu orang. Jika masih ada, saya persilakan. Mungkin sudah tidak ada yang ingin menambahkan dari teman-teman forum. Di sini tadi ada yang telah menjawab, ada Mudrika Tusadia dan ditambahkan oleh Saudari Shirley dan juga Desi. Jadi langsung saja saya kembalikan kepada penanya, yaitu Saudari Gina Rizkita Aulia. Bagaimana, apakah sudah dapat memahami jawabannya atau masih ada yang kurang jelas? Ya baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan kedua penambah yang telah menjawab pertanyaan saya, di mana transpirasi proses penguapan air dari permukaan daun tumbuhan dipicu oleh beberapa faktor. Yang mananya tadi itu ada cahaya matahari, temperatur suhu, kelembapan udara, dan juga angin. Dan penyerapan air dan nutrisi di mana transpirasi menciptakan gaya tarik yang membantu dalam penyerapan air dan nutrisi dari tanah melalui akar tumbuhan. Juga ada pembentukan tegangan air. Dan yang terakhir itu ada pembawaan nutrisi. Nah, dari pembawaan nutrisi ini air yang diserap oleh akar tumbuhan mengandung nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf juga. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Gina Rizkita Aulia. Di sini tinggal ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin langsung saja saya kembalikan lagi kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang tersisa. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Sarial. Yang dimana pertanyaan itu adalah, apa yang terjadi pada proses transportasi air dan senyawa inorganik pada tanaman ketika terjadi kekurangan air atau kondisi kekeringan? Jadi dimana ketika terjadi kekurangan air atau kondisi kekeringan pada tanaman,
proses transportasi air dan senyawa ion organik mengalami perubahan yang signifikan. Tanaman menggunakan berbagai mekanisme untuk mengatasi kekurangan air ini, termasuk peningkatan laju transpirasi, peningkatan efisiensi transpirasi, dan peningkatan kapasitas penyerapan air oleh akar. Di mana peningkatan laju transpirasi ini ketika tanaman dalam kondisi kekeringan, peningkatan tekanan osmotik di dalam sel, tanaman akan meningkatkan laju transpirasi untuk menyeimbangkan tekanan osmotik dan mengurangi konsentrasi asam lemak dan karbohidrat di dalam sel. Ini juga membantu mengurangi suhu dalam daun yang dapat meningkatkan laju fotosintesis dan pertumbuhan tumbuhan. Lalu ada peningkatan efisiensi transpirasi, yang dimana tanaman juga dapat meningkatkan efisiensi transpirasi dengan menggunakan mekanisme seperti peningkatan permukaan stomata, peningkatan laju aliran air melalui plasmodesmata, dan peningkatan laju aliran air melalui xilem dan floem. Lalu peningkatan kapasitas penyerapan air, jadi akar memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyerap air dari tanah dibandingkan dengan daun. Ketika kondisi kekeringan meningkatkan kebutuhan tanaman untuk air, akar akan meningkatkan kapasitas penyerapan air mereka. Ini dapat dilakukan dengan peningkatan permukaan akar, peningkatan laju aliran air melalui akar, dan peningkatan laju penyerapan air oleh akar. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Syafa Puspita telah menjawab pertanyaan dari Syarial, di mana pertanyaannya yang tadi adalah apa yang terjadi pada proses transportasi air dan senyawa inorganik pada tanaman ketika terjadi kekurangan atau kekeringan air. Jadi mungkin di sini teman-teman forum masih ada yang ingin menambahkan atau memiliki jawaban yang berbeda dari Syafa. Saya persilahkan. Moderator izin menambahkan. Iya, di sini ada 2 orang, pemateri dan juga teman forum. Mungkin saya terlebih dahulukan dulu kepada pemateri. Saudari Mudrika, saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi saya ingin menambahkan sedikit dari pertanyaan dari saudara Syahrial, yang mana pertanyaannya itu apa yang terjadi pada proses transportasi air dan senyawa inorganik pada tanaman ketika terjadi kekurangan air atau kondisi kekeringan. Ketika tanaman menghadapi kekurangan air atau kondisi kekeringan, mereka mengalami serangkaian perubahan dalam proses transportasi air dan senyawa inorganik. Pertama, tanaman menanggapi dengan menurunkan laju transpirasi untuk meminimalkan kehilangan air melalui stomata. Ini bisa dilakukan dengan menutup stomata atau mengurangi luas permukaan daun yang terpapar langsung sinar matahari. Selanjutnya, tekanan negatif di dalam jaringan tanaman yang diperlukan untuk proses transpirasi tarik bisa mengalami penurunan atau bahkan berhenti sama sekali. Akibatnya, tanaman mungkin mengalami kesulitan menyerap air dan mineral dari tanah. Selain itu, kondisi kekeringan dapat menghambat aktivitas fotosintesis karena akses terbatas terhadap air yang diperlukan untuk reaksi fotosintesis. Tanaman juga dapat merespons dengan meningkatkan konsentrasi zat-zat osmotik di dalam sel-sel mereka untuk menjaga tekanan turgor sel. Akibatnya, kondisi kekurangan air dapat mengurangi pertumbuhan tanaman dan produktivitas akhir karena berkurangnya produksi karbohidrat dan metabolisme yang terganggu. Mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator Sadia atas tambahan jawaban dari Syarial. Mungkin tadi ada teman forum yang ingin menambahkan, yaitu saudari Rizky Hairunisa. Jika ingin menambahkan, langsung saya persilahkan.
Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, ketika terjadi kekurangan air atau kondisi kekeringan pada tanaman, proses transportasi air dan senyawa inorganik terpengaruh. Nah, ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti transpirasi, osmosis, tingkat konsentrasi soluti, dan tingkat aktivitas enzim. Nah, yang pertama ada transpirasi. Kekurangan air mengurangi proses transpirasi yang merupakan proses pengaliran air dari tanah ke atmosfer. Tingkat transpirasi lebih rendah ketika tanaman terdampar. Nah, sehingga air dan senyawa inorganik hanya dapat digunakan untuk proses yang lebih penting seperti fotosintesis. Nah, yang kedua ada osmosis. Kekurangan air mengurangi tingkat osmosis yang merupakan proses pengaliran air dari sela-sela dalam sel ke dalam sel. Nah, hal ini menyebabkan tingkat konsentrasi soluti dalam sel tanaman meningkat yang mengakibatkan tingkat aktivitas enzim berkurang. Yang ketiga ada tingkat konsentrasi soluti. Nah, kekurangan air mengakibatkan tingkat konsentrasi soluti dalam sel tanaman meningkat. Dan hal ini mengakibatkan tingkat aktivitas enzim berkurang yang mengakibatkan proses metabolisme tanaman lebih lambat. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Rizky Herunisa atas tambahannya. Mungkin di sini apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan? Jika masih ada, saya persilahkan. Mungkin sudah tidak ada yang ingin menambahkan, jadi mungkin saya cukupkan ya. Mungkin langsung saja saya kembalikan langsung ke penanya, yaitu Saudari Syahrial. Apakah sudah dapat memahami jawaban dari Syafa'a, ada juga tambahan dari Mudrikatus Sadia, dan juga Rizkia Herunisa. Baik, yang dapat saya tangkap dari jawaban pemateri dan juga yang menambahkan tadi, ketika terjadi kekurangan air atau kondisi kekeringan pada tanaman, proses transportasi air dan senyawa anorganik itu mengalami perubahan signifikan. Tanaman menggunakan berbagai mekanisme untuk mengatasi kekurangan air ini, termasuk peningkatan laju transpirasi, peningkatan efisiensi transpirasi, dan peningkatan kapasitas penyerapan air oleh akar. Nah, untuk peningkatan laju transpirasi ketika kondisi kekeringan, mereka itu meningkatkan tekanan osmotik di dalam sel. Tanaman akan meningkatkan laju transpirasi untuk menyeimbangkan tekanan osmotik dan mengurangi konsentrasi asam lemak dan karbohidrat di dalam sel. Kemudian pada peningkatan efisiensi transpirasi, tanaman dapat meningkatkan efisiensi transpirasi dengan menggunakan mekanisme seperti peningkatan permukaan stomata, peningkatan laju aliran air melalui plasmodesmata, dan peningkatan laju aliran air melalui xilem dan floem. Kemudian pada peningkatan kapasitas penyerapan air, ketika kondisi kekeringan, mereka meningkatkan kebutuhan tanaman untuk air. Akar akan meningkatkan kapasitas penyerapan air mereka. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan permukaan akar, meningkatkan laju aliran air melalui akar, dan meningkatkan laju penyerapan air oleh akar. Mungkin itu saja yang dapat saya pahami. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Syahrial karena dapat memahaminya. Karena di sini saya lihat masih ada beberapa ya waktunya. Mungkin jika masih ada yang ingin bertanya, tadi tidak sempat di sesi pertama, saya buka kembali untuk sesi kedua jika masih ada yang ingin bertanya. 1 atau 2 pertanyaan. Moderator izin bertanya. Ya, kepada Saudara Mutia, saya persilahkan. Baik, kan saya ingin bertanya, air kan merupakan salah satu senyawa anorganik yang menyusun sel. Jadi pertanyaan saya itu, apa peranan air tersebut bagi sel? Terima kasih, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Mutia atas pertanyaannya. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa Saudari Mutia kirim ke pesan dalam panggilan. Jadi mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya, 1 orang. Jika masih ada, saya persilahkan.
Mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya. Jadi saya kembalikan kepada pemateri langsung untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Mutia. Moderator izin menjawab. Ya, saya persilakan kepada Saudari Mudrika untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Mutia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Mutia, di mana pertanyaannya itu, air merupakan salah satu senyawa anorganik. Jadi, apa peranan air tersebut bagi sel? Nah, air memiliki peranan penting bagi sel dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama ada sebagai pelarut, di mana air adalah pelarut universal yang penting dalam sel. Banyak senyawa anorganik dan organik larut dalam air, memungkinkan reaksi kimia dan proses metabolik terjadi di dalam sel. Kemudian ada sebagai medium reaksi. Air berperan sebagai medium di mana berbagai reaksi biokimia selalu terjadi. Misalnya, reaksi metabolik seperti respirasi seluler dan fotosintesis memerlukan air sebagai medium reaksi. Kemudian sebagai transportasi nutrien, di mana air membantu dalam transportasi nutrien dan molekul lainnya di dalam sel melalui proses difusi dan osmosis. Ini memungkinkan sel untuk memperoleh nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan fungsi seluler. Kemudian sebagai reaksi metabolik, di mana air adalah substrat penting dalam beberapa reaksi metabolik, termasuk hidrolisis atau reaksi memecah atau reaksi pemecahan molekul dengan menambahkan air, dan reaksi rehidrasi atau penambahan air ke molekul. Kemudian ada sebagai penopang struktur, di mana air memberikan dukungan mekanis bagi sel dengan menjaga tekanan turgor dalam sel tumbuhan. Tekanan turgor ini mendukung dinding sel dan memberikan struktur bagi tanaman. Secara keseluruhan, air merupakan komponen yang sangat penting bagi sel karena memfasilitasi bagian proses biokimia, transportasi nutrien, dan mempertahankan struktur dan fungsi seluler yang optimal. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Mudrika. Mungkin di sini sebelum saya kembalikan ke penanya Saudari Mutia, mungkin teman-teman yang lain masih ada yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Mudrika. Jika memang ada, saya persilakan. Moderator izin menambahkan. Ya, kepada Saudari Dwi Nining, saya persilakan. Baik, di sini saya ingin menambahkan terkait pertanyaan dari Mutia. Air merupakan salah satu senyawa anorganik, jadi apa peranan air tersebut bagi sel? Nah, di sini ada beberapa peran penting air bagi sel. Yang pertama, pelarut dan medium reaksi. Nah, air ini bertindak sebagai pelarut universal, melarutkan berbagai zat seperti protein, karbohidrat, dan juga garam mineral. Hal ini penting untuk berbagai reaksi biokimia yang berlangsung di dalam sel. Yang kedua, seperti yang dikatakan Mudrika tadi, transportasi zat. Ini air membantu mengangkut zat-zat penting seperti nutrisi, oksigen, dan juga produk limbah ke seluruh bagian sel. Yang ketiga, pengaturan suhu. Air memiliki kemampuan untuk menyerap dan juga melepaskan panas yang tinggi, dan juga membantu menjaga suhu sel tetap konstan. Yang keempat, reaksi hidrolisis.
Nah, air terlibat dalam reaksi hidrolisis di mana molekul besar dipecah menjadi molekul yang lebih kecil. Reaksi ini penting untuk pencernaan makanan dan juga metabolisme sel. Yang kelima ada pemeliharaan bentuk sel. Nah, di sini air membantu menjaga bentuk sel dan juga memberikan tekanan turgor yang penting untuk berbagai fungsi seluler. Yang keenam, pelumas dan juga bantalan. Nah, di sini air bertindak sebagai pelumas dan juga bantalan untuk sendi dan organ, membantu pergerakan dan juga mengurangi gesekan. Yang ketujuh, media pembuangan limbah. Air di sini membantu membuang limbah dan racun dari sel. Yang kedelapan itu ada regulasi gen. Air dapat mempengaruhi ekspresi gen yang pada gilirannya ini dapat mempengaruhi berbagai fungsi sel. Selanjutnya ada komunikasi sel. Nah, di sini air membantu dalam komunikasi sel dengan sel lainnya. Yang terakhir ada fotosintesis. Nah, air merupakan komponen penting dalam fotosintesis, di mana tumbuhan menghasilkan makanan. Secara keseluruhan, air sangat penting untuk semua aspek kehidupan sel. Kekurangan air dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk dehidrasi, kelainan, dan juga gangguan fungsi organ. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Dwi Nini atas tambahannya. Mungkin teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Jika masih ada, saya persilahkan. Mungkin sudah tidak ada yang ingin menambahkan. Langsung saja saya kembalikan kepada penanya tadi, yaitu Saudari Mutia. Apakah Saudari Mutia sudah bisa memahami jawaban dari pemateri tadi dan juga ada tambahan dari Saudara Dwi Nini? Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada pemateri dan teman-teman yang sudah menambahkan. Jadi, air di sini memiliki peranan penting bagi sel dan beberapa aspek. Yang pertama itu sebagai pelarut. Air adalah pelarut universal yang penting dalam sel. Ada juga sebagai medium reaksi, transportasi nutrien, reaksi metabolik, penopan struktur. Ada juga yang menambahkan tadi pelarut air itu meskipun merupakan senyawa anorganik memiliki banyak peran penting bagi sel, diantaranya sebagai pelarut dan medium reaksi, transportasi zat, pengaturan suhu, dan reaksi hidrolisis. Jadi secara keseluruhan air ini merupakan komponen yang sangat penting bagi sel karena memfasilitasi berbagai proses biokimia, transportasi nutrien, dan mempertahankan struktur dan fungsi seluler yang optimal. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Mutia. Mohon maaf ini Ibu sebelumnya karena pertanyaan sudah terjawab semua. Apakah mau dilanjut lagi Bu atau saya simpulkan? Boleh langsung ditutup saja moderator. Ayo Bu, saya tutup. Mungkin presentasi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sekian. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Vita. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan pemakalah dan juga yang bertanya tadi dan menambahkan ya. Tadi yang saya simak sebenarnya jawabannya sudah mengena dengan pertanyaannya terkait transpirasi dan translokasi. Saya izin menambahkan ya sedikit terkait materi minggu kemarin karena saya belum sempat masuk sama yang hari ini ya, walaupun mungkin tidak dalam tambahannya karena sambil menyimak juga sebenarnya saya baca bukunya ini Fisiologi Tumbuhan, jadi saya tidak bisa kasih e-booknya karena saya hanya punya cetakannya. Jadi kalau ada yang punya dan mungkin berminat ini yang di jilid 1 ya, karena dia ada 3 jilid bukunya gitu ya. Jadi ini buku wajib sebenarnya untuk Vistum ya, penerbit ITB Bandung, terjemahan dari bahasa Inggrisnya ya. Penulisnya Salisbury dan Ross ini ya.
Kalau ada yang berminat silakan bisa cari e-booknya mandiri gitu ya. Ada di bab terakhir ya. Nah, saya tambahkan sedikit. Jadi untuk materi minggu kemarin itu saya sudah menyediakan rekamannya dan juga saya sudah tonton presentasi dan diskusinya. Jadi memang yang dibahas untuk minggu kemarin itu adalah unsur mikro dan makro ya. Walaupun pemakalah kemarin itu menjelaskannya mungkin umum, jadi bukan khusus untuk tumbuhan, tapi ada yang bertanya dan mungkin menegaskan bahwa yang mikro dan makro unsur itu kalau di tumbuhan seperti apa, dan mungkin sudah dijawab juga ya. Jadi kalau di buku ini unsur mikro dan makro itu ada 17 unsur ya, ada di tabelnya. Dan untuk pengkategorian mikro dan makro itu sebenarnya keduanya esensial atau penting bagi tumbuhan. Tetapi bedanya kalau mikro itu dia volume atau banyaknya yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu sedikit, sementara kalau yang makro itu banyak ya. Nah, beberapa contoh kalau untuk yang makro itu ada hidrogen, karbon, oksigen, nitrogen, sampai belerang ya. Ini ada di tabel ini, kalau kelihatan mungkin ada di sini ya. Jadi bisa kita bedakan di situ makro dan mikronya karena kelihatan konsentrasinya gitu ya. Kalau yang makro dia konsentrasinya bisa ratusan ribu ya sampai ribuan. Sementara kalau yang mikro itu dia satuannya ratusan, puluhan sampai desimil gitu ya. Dan unsur-unsur ini sebenarnya dari 17 unsur ini itu sebenarnya masih ada tambahan lagi gitu ya. Seperti kayak natrium. Natrium itu tidak masuk ke dalam unsur esensial, tapi dia ada di dalam jenis tumbuhan tertentu ya. Terus ada selenium juga, kemudian ada satu lagi, saya lupa di mana itu. Jadi ada 3, kalau di buku ini ada 3 jenis unsur yang tidak masuk ke dalam unsur esensial, tetapi ada di dalam beberapa jenis tumbuhan. Alasannya kenapa dia tidak masuk ke dalam unsur esensial karena hanya beberapa tumbuhan saja yang memilikinya, dan ketika tidak dimiliki itu tidak mengancam survival-nya tumbuhan tersebut gitu ya. Nah, si unsur ini, mikro dan makro ini akhirnya berlanjut ke materi ini, di mana untuk penyerapan air dan garam mineral itu kan sebenarnya unsur mikro dan makro yang terlarut dalam air tanah ya. Jadi di dalam air tanah itu ada garam dan mineral yang terdiri dari beberapa unsur tadi ya, unsur esensial tadi ya. Kebanyakan itu terlarut di dalam air tanah ya. Jadi air tanah itu sangat penting untuk ketersediaan air dan garam mineral yang akan diserap oleh tumbuhan melalui akar. Sementara ada sedikit unsur esensial yang bisa diperoleh di luar dari tanah, yaitu dari atmosfer. Misalnya unsur oksigen, karbon, dan hidrogen itu kalau dari atmosfer itu ikatannya misalnya CO2, kemudian H2O, ya, uap air, dan juga ya C, H, dan O itu ya, oksigen, hidrogen, dan karbon ya. Itu bisa diambil selain dari tanah ya. Bentuknya H2O, CO2, dan O2 ya. Jadi tumbuhan itu juga memerlukan O2 walaupun lewat fotosintesis dia menghasilkan O2 juga ya. Nah itu. Jadi terkait tadi ada beberapa pertanyaan juga yang menyinggung soal bagaimana kalau tumbuhan itu berada pada medium yang kering gitu, atau dia tumbuh di tanah yang kering ya. Nah, maka sudah dijawab tadi ya sama pemakalah, tapi kita juga mungkin bisa melihat kalau
air tanahnya itu kurang karena tanahnya itu kering, maka bisa dibantu sebenarnya dengan faktor lain. Misalnya ketika daerah tersebut berada pada musim hujan gitu ya, maka air hujan yang turun langsung ke tanah itu bisa langsung diserap oleh akar gitu ya. Jadi air hujan tadi bisa langsung diserap oleh akar ya. Tetapi kalau misalnya dia musim kemarau, maka yang terjadi nanti tumbuhannya itu akan memperlambat laju transpirasi. Karena kalau laju transpirasinya ditingkatkan, maka tumbuhan akan kekurangan banyak air gitu ya. Salah satu penurunan laju transpirasi itu dengan penutupan stomata gitu ya. Jadi stomatanya itu dikurangi untuk dibuka, karena kalau stomatanya dibuka, maka nanti air di dalam daun gitu ya, yang di atas itu bisa langsung menguap gitu ya. Nah, kalau dia menguap nanti ada terjadi lanjutan prosesnya gitu ya, tadi kohesi dan adesi. Jadi kalau adesi itu terjadi karena adanya perubahan zat cair air itu menjadi uap gitu ya. Nah, karena terjadi adesi, maka nanti kohesi terjadi. Kohesi terjadi karena uap air tadi itu nanti akan menggantikan air yang ada di atasnya gitu. Jadi nanti air yang di bawah itu akan tertarik ke atas gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi musim kemarau, kemudian air tanahnya kurang, tanahnya kering, maka yang bisa dilakukan oleh tumbuhan itu adalah tadi yang pertama menurunkan laju transpirasi dengan menutup tidak semua terbuka stomatanya. Kemudian yang kedua juga akar itu sangat berperan penting di dalam tanah itu. Jadi akar itu nanti akan lebih kompleks lagi strukturnya karena dia akan mencari air tanah gitu ya. Entah kalau misalnya dia akar tunggang, maka akar itu nanti akan tumbuh lebih dalam dan lebih jauh ke bawah gitu ya. Sementara kalau akarnya dia serabut, maka nanti percabangannya akan lebih banyak lagi gitu. Kenapa percabangannya harus banyak? Karena meningkatkan volume penyerapannya itu gitu ya. Air tanah itu nanti bisa lebih banyak terserap kalau percabangannya lebih banyak, kemudian lebih tipis gitu ya, lebih tipis, lebih kecil sehingga nanti bisa menjangkau tanah-tanah gitu ya yang lebih dalam lagi gitu ya. Jadi itu untuk terkait transpirasi ya. Nah, kalau untuk translokasi ini terjadinya di daerah yang menghasilkan hasil fotosintesis gitu ya. Biasanya yang punya banyak kandungan klorofilnya ya. Utamanya biasanya daun ya yang berwarna hijau. Nah, daun ini nanti setelah dia menghasilkan fotosintesis, maka hasil fotosintesisnya itu berupa glukosa gitu ya, itu harus dipindahkan dari bagian tersebut yang kaya akan glukosa tersebut ke bagian-bagian yang tidak dapat menghasilkan hasil fotosintesis sendiri ya, seperti akar ke bawah gitu ya. Jadi arahnya ke bawah dan juga ke atas sebenarnya. Jadi kalau kita bandingkan transpirasi itu dia pergerakannya hanya searah. Jadi dari akar itu menyerap air dan garam mineral dari bawah kemudian ke atas. Sementara kalau translokasi itu dua arah terjadi, itu jadi bisa ke atas dan bisa ke bawah ya. Nah, pergerakannya itu tentunya didukung oleh sel-sel si pengangkutnya itu ya. Kalau pengangkutannya itu air dan garam mineral, itu yang melakukannya adalah silem ya, di mana silem itu dia terdiri dari sel-sel yang banyaknya sel mati ya. Hanya satu saja sel hidup yaitu sel parenkim ya. Jadi karena dia sel mati maka dindingnya keras, dindingnya kuat dan itu berguna untuk menekan air dari bawah ke atas gitu sehingga nanti tidak pecah ya. Tidak merembes gitu ya. Jadi langsung ke atas. Sementara kalau floem itu ada terdiri dari beberapa sel yang
banyaknya sel hidup gitu ya. Nah, nanti sebenarnya adik-adik juga harus melihat bagaimana sih caranya prosesnya itu pemindahannya dari satu sel ke sel lainnya sehingga nanti sampai ke floem terus nanti bisa ke atas atau ke bawah itu. Itu yang adik-adik juga harus mungkin bisa didetailkan juga ya nanti entah di luar dari Google Meet ini ya secara mandiri belajarnya. Seperti itu ya. Mungkin itu untuk tambahan dari saya. Jadi sebenarnya ada hubungan antara materi tanah, materi tanah, kemudian mikro dan makro nutrien dan hari ini gitu ya. Jadi semoga kalau saya meminta adik-adik bisa menghubungkan ketiga itu, semoga bisa dijawab ya nanti di soal UTS-nya. Oh iya, sebelum mungkin saya tutup, saya mau kasih tahu, jadi untuk minggu depan itu kan libur ya di tanggal 11. Jadi nanti tanggal 11 itu libur, tapi soal UTS-nya sudah ready mulai di tanggal 11 sampai di tanggal 16 ya. Nah, jadi absensi saya ambil dari pengumpulan soal UTS dan nanti 2 minggu depannya lagi di tanggal 18 ya. Di tanggal 18 itu adik-adik sudah bisa masuk pertemuan ke-9 oleh dosen yang baru. Jadi minta tolong ke ketua kelas bisa infokan jangan mendadak ke dosennya agar beliau bisa masuk gitu ya mulai dari tanggal 18 ya. Jadi saya sengaja mengambil minggu depan di tanggal 11 sampai tanggal 16 untuk kalian mengerjakan UTS agar nanti kalian sudah bisa masuk di pertemuan ke-10 di tanggal 18 karena tentunya nanti kalau makin mundur waktunya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya tidak akan ada punya waktu lagi gitu ya. Karena pengumpulan nilai itu hanya sampai Juni tanggal kayaknya terakhir tanggal 7 Juni itu UAS ya. Jadi itu alasan saya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan dari saya belum bisa menjelaskan semua secara detail, tapi dari sumber belajar yang tadi saya tawarkan, silakan bisa dibaca gitu ya. Saya akhiri untuk pertemuan ke-7 ini ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya selama beberapa pertemuan bersama saya. Nanti bisa dilanjutkan dengan dosen yang lain di pertemuan ke-9 sampai seterusnya mulai dari tanggal 18 April. Ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.